Ya, kita lanjutkan kuliah komputasi fisika kita. Kita bahas tentang non-linear equation, mencari akar. Misalkan kita tinjau suatu fungsi polinomial order n, x pangkat n, tentukan nilai x supaya fungsi x sama dengan 0. Ini adalah mencari akarnya. Misalkan sebagai contoh, kita punya polinomial order 2, ini persamaan kuadrat, atau polinomial order 4, pangkat 4 ya. Bagaimana mencari akarnya? Ada 3 cara dalam mencari akar persamaan non-linear. Yang pertama dengan cara analitis, yang kedua dengan cara grafik, yang ketiga dengan cara metode numerik. Nah, kita lihat dengan cara analitis, kita menggunakan rumus ABC. Ini tentunya untuk kalau persamaan kuadrat ya, atau faktorisasi untuk persamaan pangkat lainnya. Nah, kemudian yang kedua dengan cara grafis, yaitu dengan menggambarkan, memplot grafiknya. Misalkan seperti ini, maka dengan mudah kalau kita bisa menggambarkan grafiknya, kita bisa melihat akarnya adalah saat ketika grafik tersebut memotong sumbu X. Namun ada kalanya agak susah menggambarkan grafiknya karena fungsinya mungkin terlalu complicated ya. Nah, kemudian kita lihat cara ketiga yaitu dengan cara metode numerik. Dengan cara metode numerik ada 2 cara, yaitu dengan metode tertutup, bracketing methods, atau metode terbuka, open methods. Nah, yang pertama kita lihat adalah dengan metode tertutup nanti ya. Nah, untuk metode tertutup, kita membutuhkan 2 nilai tebakan, XL dan XU. Kemudian kita tentukan bagaimana apakah ada akar di antara XL dan XU. Nah, misalkan kita lihat seperti gini. Kalau kita XL-nya sama XU di sini, ternyata di sini tidak ada akar. Jadi fungsi XL nilainya positif, fungsi XU nilainya positif, di antaranya tidak ada akar. Kalau di sini kita lihat fungsi XL nilainya negatif, XU negatif, tidak ada akar. Kemudian di sini juga sama, tidak ada akar. Bagaimana kalau di sini? Nah, di sini kita lihat ternyata secara grafis kita lihat ini ada akar. Kita tahu bahwa ini fungsi XL-nya berlawanan tanda dengan fungsi XU-nya. Ini ada akar. Nah, kemudian bagaimana perintahnya supaya komputer tahu bahwa kondisi ini ada akar? Nah, seperti juga kondisi di sini. Ini ada akar. Yang pasti kita lihat bahwa di sini adalah fungsi XL berlawanan tanda dengan fungsi XU. Bagaimana perintahnya supaya komputer bisa mengetahui ini. Oke. Nah, metode tertutup ada 2 cara, yaitu ada bisection, ada false position method. Kita akan bahas tentang bisection method. Untuk false position methodnya, kalian baca, pelajari sendiri dari buku Stephen Chapra yang sudah saya berikan ya. Nah, langkah-langkah untuk metode bisection, pertama tentukan 2 nilai tebakan, XL dan XU. Cek apakah ada akar di antara XL dan XU. Cara menceknya seperti tadi. Apakah XL dan XU ini berlawanan tanda? Kalau berlawanan tanda maka ada akar di situ. Nah, kemudian yang langkah ketiga, cari XR. XR itu adalah tengah-tengah antara XL dan XU. Nah, di sini kira-kira posisinya. Nah, kemudian langkah keempat, cek apakah XR merupakan akar yang dicari. Cara ngeceknya gimana ya? Tentunya dengan gampang kita mencari fungsi dari XR. Apakah ini 0? Kalau 0 ini adalah akar. Kalau bukan 0, maka kita cek langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya evaluasi.
bagian mana yang ada akar? Apakah yang biru ataukah yang merah? Nah, kalau cara ngeceknya gimana? Itu tadi, cek apakah XL dan XR berlawanan tanda. Kalau yang berlawanan tanda itu ada akar. Maka untuk contoh kasus ini, kita lihat bahwa yang berlawanan tanda adalah di yang merah ya. Nah, kalau udah ngecek ini, maka kita geser. Kalau ada akarnya di bagian XL sama XR, kita geser XU menjadi XR. Langkah ketujuhnya, kalau akarnya ada di bagian XR, maka geser XL-nya menjadi XR ya. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa di contoh kasus ini, yang ada akar adalah di bagian merah, maka kita menggeser XL ke XR. Kita geser menjadi seperti ini. Nah, kemudian ulangi langkah 3, yaitu mencari XR tengah-tengah. Mencari XR tengah-tengah. Kemudian langkah 4-nya cek apakah XR itu merupakan akar. Kalau bukan, ulangi lagi tadi langkah 5. Bagian mana yang ada akar? Apakah bagian ternyata di bagian biru ini yang ada akar, maka kita geser XU ke XR. Jadi seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi langkah 3. Mencari titik tengah. Nah, dari titik tengah ini kita dapatkan ya. Demikian seterusnya kita ulangi proses ini, mencari XR berikutnya sampai akhirnya XR itu merupakan akar yang kita cari. Nah, oke. Nah, sekarang sebagai latihan, coba cari akar persamaan berikut orde 4 di antara selang 1 sampai 7. Proses pengerjaan latihan ini berupa tabel ya. Coba lengkapi tabel ini. Sampai akhirnya EA-nya lebih kecil dari 1%. Masih ingat EA ya? Coba lihat di kuliah topik pemodelan dan analisa kesalahan. Oke. Ini dikerjakan sebagai tugas latihan. Nanti kita bahas pada waktu kuliah. Nah, kemudian soal latihan berikutnya adalah problem 513. Coba lihat. Ini gunakan metode bisection dan false position. Nah, kalian coba pelajari false position. Nah, kemudian gunakan itu. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Saya kira sampai di sini dulu kuliah kita kali ini. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Yes!